أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dan mudah-mudahan pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sungguh sangat sempurna, yaitu kenikmatan iman. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi sudah Al-Fakir bacakan surat ke-35 ayat ke-29 sampai ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang membaca Al-Qur'an lalu menunaikan salatnya adalah seakan-akan kedua orang ini sedang bertransaksi, sedang membuat perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mengadakan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabat ummah, kalau kita lihat orang yang berjualan, orang yang bertransaksi itu mungkin kalau dalam transaksi dunia konotatifnya tidak ada pernah mungkin orang yang berjual beli lantas untung selamanya. Ada nggak kira-kira orang yang berjualan, yang berniaga, yang berbisnis di antara kita, yang setiap hari bahkan setiap tahun itu dalam keadaan untung? Pasti orang berjual beli, berbisnis, berniaga, kadang-kadang rugi, ada kalanya hanya pulang modal, atau kadang-kadang ada kalanya untung. Ya. Dalam jual beli atau bisnis dunia, orang yang kembali modalnya saja, pulang modal katakan, itu masih dikatakan rugi. Apa ruginya? Rugi tenaga. Yang kedua rugi waktu. Habis tenaga, habis waktunya, hanya pulang modal. Nggak dapat untungnya. Tapi ketika kita mau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk membaca Quran, menunaikan salat, baik sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang melaksanakan jual beli dengan Allah. Dan jual beli dengan Allah, bisnis dengan Allah adalah bisnis dan jual beli yang tidak akan pernah merugi sampai kapanpun. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita pada siang hari ini, kalau kemarin kita sudah membahas tentang suratul Fatihah beserta urgensinya. Sekarang kita akan membahas dua surat, yaitu surat An-Nas dengan surah Al-Falaq. Dua surah ini adalah dua surat yang sehari-hari mungkin kita sering baca, kita sering lafalkan dalam sholat kita. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama apa saja terkait dengan kaidah hukum tajwid yang ada di dalam kedua surah ini, surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Nah, karena itu sahabat-sahabat, kita mari dengarkan, ada sahabat ummah yang mengirimkan video membaca surat An-Nas dengan surah Al-Falaq. Yang pertama dari saudara Farid. Setelah itu kita review dan kita memberikan saran atau masukan dari kekurangan-kekurangan yang dibaca oleh saudara Farid. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik sahabat-sahabat ummah, kita sudah mendengarkan kiriman video dari saudara Farid yang membaca surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Kami atas nama pengasuh daripada klinik baca Al-Quran mengucapkan jazakallah. Terima kasih banyak kepada saudara Farid yang sudah ikut berpartisipasi dalam program klinik baca Quran di aplikasi Ummah ini. Baik, ada beberapa sedikit saran dan masukan untuk saudara Farid yang sudah membaca surah An-Nas. Ya, kita lihat tadi saudara Farid membaca surah An-Nas di kalimat min syarr, ya,
huruf ra-nya itu tidak terbaca dengan tarqiq. Ya. Seharusnya huruf ra dalam posisi ini dia berbaris kasroh, ya. Itu dibaca dengan tarqiq, dengan tipis, ya. Min syarri, syarri, ya, bukan syarr, bukan syarr, tapi syarri, ya, dengan keadaan tipis. Kalau kita baca di basmalah itu setelah tasydid ra-nya berbaris dengan fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia harus dibaca dengan tafkhim. Karena di atas tasydid itu berbaris fathah. Jadi sahabat-sahabat umat sekalian, huruf ra ini kalau dia bertasydid, ya, kita langsung lihat setelah tasydidnya itu apakah fathah ataukah domah ataukah kasroh. Ya, khusus untuk ra yang bertasydid, ya, yang ada siddahnya itu atau bertasydid itu, ya, pembaca ra tafkhim atau tarqiq langsung saja, tidak melihat tanda baca setelahnya atau sebelumnya, ya. Contoh bismillahirrahmanirrahim, bismi, ya, itu huruf mim berbaris kasroh, ya. Langsung huruf ra-nya berbaris fathah. Ya, pada kesempatan ini, dalam kondisi hal seperti ini, maka ra harus dibaca dengan tafkhim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr, min syarr, ya. Ra-nya berbaris kasroh, maka dia dibaca dengan tarqiq, tipis, ya. Kita sering dikali mendengar ra-nya dalam kalimat syarr itu masih terbaca tebal. Min syarr, ya. Tapi min syarri, ya. Yang lain sudah bagus, sudah optimal, ya. Hanya di surat An-Nas ini untuk stabilitas membaca gunnah, ya, huruf nun yang ditasydid itu ini masih kurang stabil. Ya, terkadang dibaca 2 harokat, terkadang di gunnah yang lain, ya. Ini namanya gunnah wajib nih. Nun bertasydid dengan mim bertasydid, ya. Itu tertahan 2 harokat, kadang-kadang saudara Farid Nando ini, ya, dibacanya belum stabil. Masih tidak ada keseragaman di antara membaca nun siddah ini. Itu untuk surah An-Nas, ya. Sudah baik, mudah-mudahan ke depan membaca surat An-Nas-nya lebih baik lagi. Pada review surat Al-Falaq, ya. Tadi kita masih mendengar di Al-Ta'rif, ya, alif lam itu qul a'udzu birabbil, ya, itu masih harus terbaca dengan tipis. Tadi saudara Nando membacanya masih terdengar suaranya dengan tebal. Ya, rabbil ditipiskan. Ya, caranya gimana? Sahabat-sahabat ummah, caranya dengan mencengirkan mulut kita ke belakang. Qul a'udzu birabbil, ya, birabbil dengan mencengirkan, ya. Huruf lam itu sejatinya mempunyai sifat istifal, ya, maka dibaca dengan tipis kecuali huruf lam sudah menjadi kalimat atau pada lafaz Allah, baru nanti bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca dengan tipis atau dengan jawazul wajhain, 2 wajah, bisa tipis dengan tebal. Mungkin nanti pembahasannya lebih lanjut. Yang kedua, ya, ghasiqin idza. Nah, di sini huruf hamzahnya masih rasa-rasa ain, ya. Ghasiqin idza itu masih rasa-rasa ain dibacanya, ya. Jadi sekali lagi memang saya tekankan, dari kemarin kita baca, kita pelajari bahwa hamzah dengan ain memang dalam satu makhraj, yaitu al-halq, ya. Hamzah berada di aqsal lisan, aqsal halaq, sedangkan ain berada di wastul halaq, ya.
Tadi di sini agak sedikit tertekan huruf ainnya, jadi huruf hamzanya mohon maaf sedikit tertekan, jadi bunyinya seperti bunyi ain ya, huruf hamzanya. Diperbaiki lagi ke depan ya. Jadi huruf ain itu memang agak tertekan keluarnya ya. A, sedangkan hamzah a ya. Tekanannya kurang gitu. Jadi ghasiqin idza cukup. Jangan ghasiqin idza, itu seperti membunyikan ain. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Jazakallah kepada saudara Aang yang sudah ikut berpartisipasi dalam program klinik baca Quran dalam aplikasi Ummah. Ada beberapa yang perlu kami catat ya kepada bacaan saudara atau sahabat Aang, sahabat Ummah yang bernama Aang ini. Yang pertama, ketika menyebutkan bismillah, basmalah gitu ya. Bismillahi, hi-nya itu ya, terseret ya, sehingga tidak tertara ya, tidak antara jelas. Sedangkan huruf dengan huruf yang lain harus terbaca dengan jelas. Hak-haknya harus terpenuhi. Ya. Jadi bismillahi tetap hi-nya. Kalimat Allah ini memang haknya kadang-kadang suka terseret gitu ya, suka tidak terbaca dengan jelas ya. Jadi kepada sahabat Ummah yang bernama Aang, huruf haknya tolong diperjelas ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya ya, pada kalimat pada ayat ya yang berbunyi ilahin nas ya, ilahi, ila tulamnya panjang 2 harokat ya. Tadi oleh sahabat Ummah yang bernama Aang ini huruf lam yang mempunyai hak ya panjang 2 harokat ini terbaca pendek ya. Jadi pada sahabat Ummah yang bernama Aang untuk kedepannya ya dibaca dengan kosor 2 harokat ya, ilahin nas ya, panjang huruf lamnya sebanyak 2 harokat. Selanjutnya ya, di ayat yang berbunyi min syarril waswasil khannas ya, min itu kurang tertahan 2 harokat ya, antara nun dengan shin, nun sukun dengan shin, ikhfa hakiki ya, ausad. Lalu huruf shinnya ya, ini makhrajnya kurang sedikit tepat ya, mungkin makhrajnya sedikit saja mundur ke belakang ya, berada posisi di tengah-tengah lidah dengan berhadapan pada langit-langit atas. Sya min syar ya. Huruf shinnya sifatnya tidak terbawa nih ya, tafashi ya, shi tafashi ya. Shinnya itu ada hembusan angin yang sungguh sangat kuat yang menyentuh dinding-dinding belakang, gigi seri atas maupun bawah ya. Sya. Untuk diperbaiki lagi kedepannya mudah-mudahan lebih bagus ya. Terus al-waswas ya, min syarril waswa, itu panjangnya waw karena ada alif sukun tuh ya sebelumnya, jadi panjang 2 harokat
ini tidak terbaca panjang, malah dibaca pendek tadi, ya. Awas dalam membaca Al-Qur'an itu, ya, ada beberapa lahan, ya, ada beberapa kesalahan yang dapat merubah makna, yang dapat merubah arti. Lalu huruf sin, waswasa yuwaswisu min syarril waswasil, ya. Alladzi yuwaswisu, sunya jangan terbaca panjang karena tidak ada, ya, mat di situ. Tidak ada mat. Yuwaswisu fi, langsung, ya. Ini tadi yuwaswisu terbaca dengan panjang. Baik. Itu untuk surah An-Nas, ya. Sekarang untuk surah Al-Falaqnya, nah, kita lihat tadi bacaannya beliau. Yang pertama kita amati dalam kata syar, ra-nya masih juga terbaca dengan tebal, masih terbaca dengan tafkhim, ya. Seharusnya, sekali lagi kami mengingatkan, kalau huruf ra bertasdid itu langsung dilihat apakah dia berbaris kasrah, fathah ataupun dhammah. Jika ra-nya bertasdid berbaris dhammah dengan fathah, maka dia dibaca dengan tafkhim. Tapi ketika ra-nya berbaris dengan kasrah, berarti dia harus terbaca dengan tipis, tarkib, ya. Min syarri, ya. An-naffasati, ya, ini terbaca dengan sedikit terburu-buru nih, ya, sehingga ada beberapa huruf yang haknya tidak terpenuhi, ya, porsinya tidak terpenuhi nih, ya. Min syarrin, ya, wa min syarrin, nunnya gunnah, ya, sehingga dalam matan Tuhfatul Atfal itu dikatakan wa gunna miman thumma nunan suddida, ya, wa sami kullal harfa gunnatin bada. Jadi nun dan mim yang bertasdid, ya, itu dibaca dengan huruf gunnah selama-lamanya, ya. Artinya ditahan dulu gunnahnya sampai optimal, ya, keluar dari khoisum, dari mulai sini sampai ke ujung hidung kita, ya. Khoisum, gunnah, tahan dulu harakat. Wa min syarrin naffanya juga tadi tidak terbaca panjang, dua harakatnya hilang, ya. Terus sinnya juga sati itu hilang juga, dua harakat. Yang terakhir, ya, ayatnya kurang, ya, kurang satu ini terbaca, ya. Masih ada satu ayat lagi tapi tidak terbaca, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang sudah kita review dan kita perbaiki bacaan daripada sahabat Ummah yang bernama Aang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat Ummah sekalian, kita akan sedikit mengupas tentang surah An-Nas, ya. Karena kita lihat di sini di antara tadi 3 sahabat-sahabat Ummah yang telah mengirimkan, mengupload videonya membaca surat An-Nas, masih ada sedikit mungkin pemahaman, ya, tentang nun bertasdid dan mim bertasdid yang masih boleh dibilang agak sedikit kurang. Maka kita akan membahas tentang nun dan mim yang bertasdid itu dalam kaidah-kaidah dalam kitab-kitab tajwid, ya. Ini mempunyai pasal tersendiri nih, mempunyai bab tersendiri, ya, sehingga para penulis, ya, daripada kitab-kitab tajwid itu pasti akan tidak alfa dan tidak lupa untuk mencantumkan dan membahas tentang nun dan mim yang bertasdid, ya. Baik. Definisi tentang nun dan mim yang bertasdid itu adalah, ya, nun dan mim yang bertasdid itu para ulama, ya, menamainya dengan kata gunnah, ya, gunnah. Gunnah itu kalau kita artikan mungkin secara bahasa Indonesia bisa juga dengung, ya, bisa juga mungkin sengau, atau juga bisa juga dengan kata mungkin gema, ya. Di antara 3 ini yang mungkin sering terdengar kalau kita artikan gunnah itu secara bahasa Indonesia, ya. Sedangkan menurut istilah adalah sautun yakhruju minal khaisum, ya, suara yang keluar dari rongga hidung, ya, dari rongga hidung kita.
Dari mulai pangkalnya sampai ujung sini. Ya. Wa takunu tabi'ah lin-nun wal mim. Ya, dan suara sengau ini, ya, khoisum ini itu menyertai huruf mim dan nun selama-lamanya. Ya, jadi ada nun dan mim, ya, emang mempunyai sifat yang sangat melekat pada kedua huruf ini, yaitu gunnah, ya, sengau atau dengung. Yang sering lazim lagi kita dengar adalah dengung. Ya. Bagaimana menghukumi cara membaca dua huruf yang bertasdid ini, antara nun juga mim, yang sering kita lihat di dalam Al-Quran? Maka ulama menghukuminya dengan kata wajib. Nun musyaddadah atau mim musyaddadah wajibul gunnah. Ya, wajib dibaca dengan gunnah. Itu. Ya. Jadi para sahabat umat sekalian, jika membaca Quran yang nun dan mimnya bertasdid, ya, untuk ditahan sejenak. Ya, ditahan sejenak. Sedangkan kalau kita lihat dalam kitab Ghayatul Murid fi ilmi tajwid yang ditulis oleh seorang ulama tajwid, yakni Atiyah Qabil Nashr, beliau mengatakan sautul ladzidz murakkab fi jismin nun wal mim la amal lisan fi. Jadi ketika kita membaca nun dan mim yang bertasdid itu, ya, tidak ada bukan lisan kita yang beramal, yang bekerja, tapi lagi-lagi hanya lewat khaisum, ya. Tampil ditahan dua harokat. Nah, huruf gunnah itu hanya tadi dua, yaitu mim dan nun yang bertasdid. Nah, sahabat ummah, ya, dalam matan Tuhfatul Atfal juga dijelaskan wa gunna miman summa nunan suddida wa sami kullan harfa gunnatin bada. Ya, gunnahkan mim kemudian nun yang bersiddah atau bertasdid, dan namakanlah semua itu dengan huruf-huruf gunnah. Ya. Jadi kalau kita baca surat An-Nas, ya, tuh qul a'udzu birabbin nas, ya, itu ditahan dulu dua harokat sampai betul-betul ada suara yang keluar dari khoisum kita, dari pangkal sampai ujung rongga hidung kita. Ya, qul a'udzu birabbin nas, huruf nun. Ya, lidah kita kepada pangkal huruf nun itu makhrajnya, lidah kita ujungnya itu, ya, menyentuh langit-langit. Qul a'udzu birabbin nas, ya, mulut kita sedikit terbuka. Tuh, ya, berbeda dengan huruf mim. Kalau huruf mim justru tertutup, ya, idba, ya, syafatain. Kita mulut bibir kita ini tertutup dua-duanya. Wa mimma razaqnahum, ya. Terus contohnya lagi, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, sum tertahan dulu, ya, karena mim di situ bertasdid, ya. Nah, kalau mim tertutup mulut kita, kalau nun terbuka, anin, ya, maka kedua-dua ini nun dan mim yang bertasdid dia dinamakan idgham wajib, ya. Sahabat-sahabat ummah, demikian, ya, ulasan tentang tajwid mim dan nun yang terdapat di dalam surah An-Nas. Semoga bermanfaat ini buat kita semua. Baik sahabat-sahabat ummah sekalian, sekelumit tentang surah yang kita baca, yaitu dua surat pada siang hari ini, surat Al-Falaq dengan surah An-Nas, yang sering dikatakan oleh para ulama surat ini dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain. Dua surat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama cukup indah sekali mengatakan dalam tafsirnya, mengatakan bahwa Mu'awwidzatain ini adalah salah satu cara bagaimana kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bergaul sesama manusia.
Jadi ini sebetulnya dua surat ini merupakan petunjuk bagaimana seorang hamba ketika dalam pergaulan sesama manusia, di tengah-tengah mungkin terjadi kekurang harmonisan, dan padahal sebagai makhluk sosial manusia itu harus berpegang teguh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Imran dengan dua tali, dua hubungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa bihablin minan nas." Maka akan ditimpa dengan kehinaan siapa saja di antara kita kecuali dengan dua hubungan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik juga hubungannya kepada manusia. Namun kadang-kadang hadirin yang berbahagia, sesama manusia, kadang-kadang kita berbuat baik pula di mata orang belum tentu baik. Ya. Kadang-kadang orang yang memandang kita kebaikan itu dengan sinis, dengan keburukan. Ya, kita berbuat baik saja salah, apalagi berbuat salah. Nah, seperti itu. Ya. Rasulullah SAW dalam surat Al-Falaq dikatakan, ya, ini bagaimana ceritanya Rasulullah SAW terkena buhul-buhul tukang sihir. Ya. Yang pada saat Rasulullah SAW dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bagaimana Rasulullah SAW menceritakannya kepada Siti Aisyah pada saat itu. Ya, di mana beliau mengatakan di dalam sebuah sumur, ya, disitulah mantra-mantra yang telah dijatuhkan oleh seseorang yang ingin mensihir Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin, sahabat-sahabat umat sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan dengan kalimat perintah qul fil amr. Artinya khitabnya kepada Rasulullah SAW, tapi pesannya kepada kita selaku umat Rasulullah SAW. Manusia disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata bi rabbin nas. Rabbun artinya kepemilikan, pemeliharaan, perlindungan dan permohonan. Jadi dalam surat An-Nas ini sahabat-sahabat umat, kita disuruh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan kalimat bi rabbin nas. Lalu yang kedua malikin nas. Lalu yang ketiga ilahin nas. Kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan kata Rabbun nas, Malikin nas, lalu ilahin nas. Dari apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kita berlindung min syarril waswasil khannas. Daripada keburukan was-was. Was-was itu sahabat-sahabat umat dalam berbagai macam tafsir dikatakan oleh ulama adalah sebuah suara yang dikatakan bisikan-bisikan lebih kepada konotasinya negatif. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas terambil dari kata khanasa, yang berarti tersembunyi. Nah ini hadirin sahabat-sahabat umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang setan itu ketika seseorang itu lengah, maka dia akan membisikkan. Maka dia akan membisikkan manusia kepada hal-hal yang negatif. Tapi ketika sang manusia ini dalam tafsir Ni'matul Minan dikatakan kalau seseorang itu dia dekat dengan bizikrillah, maka bisikan-bisikan tadi akan tersembunyi. Oleh karena itu sahabat-sahabat umat tidak ada yang lebih paham tentang bagaimana iman kita. Kadang-kadang kita itu lengah dengan iman kita. Yang tahu tentang iman kita itu kadang-kadang syaitan yang selalu membisikkan hal-hal yang negatif. Syaitan ketika datang ke rumah orang kaya yang diambil bukan hartanya, tapi imannya. Syaitan ketika datang ke rumah orang yang punya jabatan bukan jabatan yang diambil, tapi imannya. Syaitan ke rumah orang alim bukan ilmunya, bukan buku-bukunya, bukan kitabnya yang diambil, tapi yang diambil adalah keimanannya. Oleh karena itu, dalam ayat ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 nama sekaligus. Bi Rabbin nas,
Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi intinya di sini, sahabat-sahabat ummah. Kalau kita lengah, maka bisikan-bisikan itu akan datang kepada kita. Tapi kalau kita kuat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisikan-bisikan apapun itu akan hilang dan bersembunyi. Minal jinnati wan nas. Yang selalu berbisik dalam hati manusia, dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Terkadang yang membisik-bisikan di dalam hati kita itu bukan hanya syaitan, tapi terkadang manusia. Dalam ayat ini dikatakan min. Ya, ada sebagian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin ayat 72. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik wa kunna tara'iqa qidada. Dan sebagaimana di antara kami ada yang saleh-saleh, juga di antara kami ada yang tidak saleh. Demikian adanya. Jadi sebagian saja manusia, sebagian saja setan-setan itu yang membisikkan kepada kita hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Tapi sebagian lagi ada yang mereka beriman, ada yang mereka saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas, dan begitu pun manusia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat ummah, al-mu'awwidzatain ini adalah senjata kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bergaul kepada sesama manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kita agar membaca mu'awwidzatain sebelum kita tidur. Dan kalau kita tidur dengan membaca mu'awwidzatain, jaminan Rasulullah SAW kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai kita terjaga nanti setelah kita tidur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dari pergaulan manusia, khususnya manusia-manusia yang punya sifat iri, manusia yang punya sifat idza hasada. Dalam surat Al-Falaq dikatakan, yang iri dengki, yang ketika senang melihat orang menderita dan menderita ketika lihat orang senang. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.